Ya kandang dulu lah. Kandang dulu seperti Bapak ini ya. Iya. Awal mula ya kandang dulu lah. Belum ada kandang kok ada kambing dulu itu salah, nggak masuk dulu lah. Setelah kandang nanti baru kambingnya berapa atau 1 atau 2 tuh kemampuan. Perlu nggak itu Pak? Ya enggak, yang penting kuat. Oh, yang penting kuat Pak ya. Penting kuat. Kuat dan rapi. Kalau rapi itu harus diutamakan. Rapi. Monggo. Nama Jemu. Pak Jemu ya? Pak Jemu. Ya. Alamat Depok Rejo, Dusun Kaliwungu, Kabupaten Lampung Tengah. Oke Pak. Kegiatan hari ini apa Pak? Hari ini lagi bikin kandang. Bikin kandang tapi ya bahannya habis, belum cari lagi. Ini Pak, yang bikin saya tertarik, saya mampir ke sini Pak. Ini bahan baku yang sampai gunakan itu kayu apa Pak? Ini lantainya batang pinang. Batang pinang. Batang pinang. Kalau aku tertarik pinang kan ini lebih awet daripada bambu. Pinang itu bukannya jambe itu Pak ya? Ya pohon jambe. Bukannya keras Pak itu kalau dibelah? Ya keras, tapi kan enak dibelah. Ini habis berapa batang Pak pohon jambe? Ini 3 batang. Kenapa sampai kok memilih batang jambe itu? Karena kalau daripada bambu lebih kuat batang jambe. Ya awet daripada bambu. Ini ukuran kandang sampai ada berapa meter kali berapa meter? Kandang, kalau kandang ini 7 meter kali 160, lebar 160, panjang 7 meter panjangnya. Kelihatan rapi Pak. Apa ini desain sampai sendiri atau tukang dari luar? Ya ini desain sendiri, tukang cuman ini. Cara yang rancang ya kita sendiri. Kalau tukang yang ngerjakan. Apa emang basicnya sampean itu tukang gimana? Ya enggak ya. Nah. Otodidak aja. Iya. Terus melihat dari kandangnya sampai nih Pak, kayaknya ada keseriusan untuk ternak kambing. Ya serius lah untuk sambilan. Ya tambahan lah, tambahan sehari-hari. Untuk rencana mau ternak berapa ekor? Nah kalau itu mah kita belum memprediksi ngukur dananya. Kalau dananya ada sih ya banyak. Terus apa yang membuat sampean tertarik Pak ternak kambing Pak? Tertariknya ini untuk tabungan untuk masa depan. Kita ini kan punya anak sekolah. Waktu-waktu kita di bayaran sekolah, punya tabungan kambing kan jualnya lebih cepat, lebih mudah. Oh gitu Pak ya. Sebelumnya sampean itu background atau kerjanya sampean apa Pak? Petani lah. Petani Pak. Petani. Jadi seorang petani itu kalau misalkan nggak punya ternak rugi nggak Pak? Ya rugi lah. Pulang cuman bawa air kosong, botol kosong. Iya. Kalau berangkat mah ya penuh air, tapi pulang kosong. Kalau punya kambing kan, nah bawa makanan kambing. Iya. Jadi kan menabung nggak ketahuan. Kalau menabung di Bank BRI kan tahu. Kalau nabungnya sistem pakai ternak itu enggak bisa beranak Pak ya? Bisa jangka panjang. Tapi kan ngitungnya bulan, nggak terhitung hari. Jangkauannya lama juga loh, tapi kan tabungan. Ya kalau di dunia peternakan ini banyak yang nernak bisa bisa dikompromi ya bisa maju. Tapi kalau nggak bisa dikompromi ya kayaknya ya agak sulit. Kalau kita ini yang itulah rambunan dulu karena belum punya modal. Kalau punya modal nantilah jenis kambing bur. Kalau buru kan nggak murah harganya tuh. Mahal harganya, udah ketahuan sih. Terus sampean melirik bur Pak, berarti kan sampean pernah melihat pernah melihat harga bur itu. Untuk sampean nilai plusnya apa nih bur Pak? Ya karena bur itu nilainya jualnya tinggi loh. Tinggi. Karena nilainya tinggi harga bur itu kambing. Kalau kambing-kambing biasa kan ya pada umumnya lah harganya lah. Pak, coba ceritakan kisah awal. Dulu kan di sini termasuk transmigrasi bukan Pak? Kalau dulu ini ya transmigrasi dari
Jawa. Sampean kelahiran Jawa atau kalau aku kelahiran Lampung ini. Kalau kakek Jawa, dari Jawa asli. Itu apa dulu pernah di ini Pak, kayak sejenis ular-ular atau pesan dari orang tua kamu harus melihara kambing gitu, ada nggak Pak? Ya kalau kakek, kalau orang tua dulu ya pesannya ya buat anak cucu ya ada. Nah itu beli kambing, melihara kambing, bertani, semuanya lah. Namanya orang tua sih buat masa depan nanti, gitu loh. Yo ngasih pejangan, ngasih pesan-pesan buat masa depan, gitu loh. Kalau memelihara kambing ya positif itu kakek saya, harus itu. Karena kakek saya ya kambingnya banyak dulu, masa cucunya nggak dipelihara kambing. Jadi kan ada generasi penerusnya gitu loh. Terus kalau zaman dulu sama sekarang tuh perawatan kambing itu beda nggak sih Pak? Ya beda. Bedanya seperti apa? Kalau dulu kan kambing nggak terlalu menderti loh. Kalau sekarang kan harus pakai modal, teori. Zaman sekarang ini kan, kalau dulu kan masa bodoh, penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kalau dulu, kalau sekarang kan udah dibikin, ya dulu tanah, sekarang dibikin nggak tanah, dibikin panggung gitu loh. Ya beda, tetap beda dulu sama sekarang. Terus yang sampean nilai dari segi penyakit Pak ya, kalau dulu tuh kambing tuh sakitnya apa itu Pak? Ya kalau dulu penyakitnya paling ya masuk angin kalau kehujanan, kalau enggak ya enggak lah. Tuh kalau penyakitnya kambing dulu, kalau sekarang kan banyak macamnya kambing, penyakit kambing tuh. Sekali lagi Pak saya tanya, ketertarikan soal kambing Pak, apa yang paling sampean yang membuat tertarik dengan memelihara kambing Pak? Ya karena itu tabungan itu kebutuhan mendadak lah. Tapi ada kesenangan nggak? Maksudnya sampean itu emang seneng kambing gitu? Kalau aku dari dulu kecil seneng memelihara kambing, kayak ayam, kayak kerbau itu memang dari kecil aku. Dari kecil, pembawaan dari kecil senang memelihara hewan-hewan ya jenis-jenis kambing itu. Kalau di daerah sini, kalau misalkan udah melihara kambing itu dikasih makan apa Pak? Paling ya daun-daun ubi, ya cari rumput. Ya kalau kambingnya banyak sih fermentasi, bikin fermentasi kalau kambingnya banyak. Nah, ini kan sampean sebagai contoh seorang pemula yang mau beternak kambing Pak ya. Ya. Yang pertama harus dipersiapkan sebelum beternak kambing itu apa Pak? Ya kandang dulu lah. Kandang dulu seperti Bapak ini ya. Iya. Awal mula ya kandang dulu lah. Belum ada kandang kok ada kambing dulu itu salah, nggak masuk akal loh. Hujanan nanti Pak ya kambingnya ya. Terutama ya kandang dulu lah. Setelah kandang nanti baru kambingnya diisi. Kalau mengisi mah nggak bisa prediksi, mampu biayanya lah. Biaya kita kemampuannya berapa, atau 1 atau 2 tuh kemampuan. Terus untuk membuat kandang itu apakah harus bikin kandang yang bagus, mewah gitu Pak? Perlu nggak itu Pak? Ya enggak, yang penting kuat. Yang penting kuat Pak ya. Penting kuat, kuat dan rapi. Kalau rapi itu harus diutamakan, rapi. Jadi memanfaatkan apa yang ada dulu Pak ya. Iya. Entah itu bambu, jambe, pinang. Yang penting kuat. Yang penting kuat Pak. Kualitasnya itu loh, kualitas bahan bakunya buat kandang. Kalau aku yang diutamakan itu bahan baku, kualitas dan kuat. Untuk ini Pak. Terus untuk masalah menghadap Pak, itu sampai ngubengnya enggak Pak? Itu kayak menghadap timur, selatan, utara itu. Ya, kalau aku yang jadi panutan hadapnya ke timur. Kalau aku kan orang sendiri-sendiri patokannya itu. Terus ada rahasianya nggak Pak kok menghadap ke timur selatan? Apa rahasianya? Ada rahasianya, ada. Kalau orang Kejawen ada, yaitu pakai hari itu. Nggak kalau orang Kejawen itu ya harus pakai hari, nggak sembarang. Jadi buat kandang itu ada harinya juga? Ada harinya, nggak sembarang. Kalau kita ini wong, kita ini orang loh. Misalnya kayak kita ini keturunan Kejawen, jadi pakai hari, nggak asal-asalan. Saya dina becik Pak ya. Dina yang baik, dina yang barokah, biar rezekinya banyak, kambingnya sehat. Kambing sehat, orangnya yang melihara ya sehat. Itu loh.
Jadi untuk ngisi kandang itu juga pakai hari, misalkan Kalau ngisi, kalau nggak ngisi enggak Pak ya. Nggak. Basing ya. Ada membuat kandang inilah pakai hari. Pakai hari. Untuk tiang ini Pak, yang sampean gunakan pakai kayu apa Pak? Ini kok kayak batang kelapa. Batang kelapa. Pilih yang kuat. Batang kelapa ini kuat. Kuat Pak ya. Kena air tahan. Kalau batang kelapa, tapi kalau kayu-kayu sengon kena air ya nggak tahan lama. Tuh. Terus ada orang Mbak itu yang apa ya, anti banget sama apa kayu kelapa ini. Itu menurut sampean gimana itu Pak? Anti sama batang kelapa. Oh. Kalau menurutku ya enggak lah, biasa aja. Biasa Pak ya enggak? Enggak ada istilah anti, enggak ada kalau batang kelapa. Untuk rencana ke depan Pak, sampean akan menerapkan breeding atau fattening, maksudnya mau penggemukan atau cari babon-babon untuk diperanakan? Nah, kalau aku nggak penggemukan, nggak mau diberanakan, aku babon-babon. Kalau di penggemukan atau di pembesaran itu kalau modal kita banyak. Tuh, intinya kayak gitu. Jujur aja kita lah. Kita ini modal cuman pas-pasan lah, maafnya ngomong lah ini. Beda kalau modal udah siap, udah banyak, nah baru kita penggemukan, pembesaran. Iya. Rencananya berapa ekor indukan Pak? Nah, kalau kita ini kalau ada rezeki ya paling indukannya dua ekor dulu lah. 2 ekor dulu. Kita apa? Prediksinya itu dua lah. Jadi yang satu plong ini rencananya mau disekat juga atau bikin keparan gini Pak? Ya sekat-sekatan kayak gitu. Berapa ekor Pak? Ya kalau itu 4, kalau ini 5 ini. 5. Jadi 5. perkiraan 9 Pak ya? Ya 9. Jadi semoga sekatan ini nggak harus nunggu lama, segera penuh Pak. Ya, insya Allah. Yang kita harapkan kan seperti itu Pak ya, berkembang. Insya Allah. Namanya rezeki kita nggak tahu kan. Iya Pak. Kasihan sama aku ngasih menanamkan modal. Kita yang harapan. Kami harapkan lah menanamkan modal. Jadi enaknya di kampung itu Pak, seandainya ada orang yang siap untuk ngarit atau siap mengurus kambing, biasanya ada orang yang nggak sempat ngarit itu biasanya terus mengisi kandangnya atau sistem gaduh Pak kalau ya, sistem gaduh. Kalau aku senang sistem gaduh. Kalau sistem gaduh, kalau kita ya dari dulu lah, dari kakek saya itu menggaduh awal mulanya itu. Kalau gaduh itu sistemnya seperti apa sih Pak pembagiannya Pak? Ya maro lah, kalau 2 dapat 1. Misalkan sampean dititipin babon itu terus beranak 2 ya, satu gitu Pak. Bagiannya 1. Kalau anaknya 1 Pak? Kalau yang 1 ya misalkan jantan ini, anaknya jantan ya, kalau jantan ya siapa dulu yang mau dapat bagian gitu. Gitu. Ada kayak gitu, ada yang dapat satu apa, separuh lah. Misalkan anaknya jantan itu dijual laku 2 juta ini Pak. Nah itu diuangkan 1 juta. Separuh ada. Kan masing-masing itu cara berundingnya itu loh. Kalau itu mah berunding mah kita masing-masing. Iya Pak. Tinggal kesadaran kita loh. Kita enak ya sama enak. Iya Pak. Perundingan. Nah, dan ini saya ucapkan terima kasih Pak sudah berbagi informasi, berbagi tentang seputar ternak kambing. Semoga harapan sampean segera tercapai untuk mengisi kandang-kandang sampean Pak. Oke, sama-sama Om. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.